Langsung aja. Baik. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget udah join. Makasih banget udah join, karena ini tuh mendadak banget ya sih. Kayak tiba-tiba dikasih link aja, terus yang join 9 doang, nggak apa-apa, yang penting gas lah ya. Jadi kita mau bahas ini guys. Nanti 30 menit kita rencana bahas soal, dan 30 menit ada sesi tanya jawab gitu sama mentor-mentor dari les dan anak-anak Baiki. Tadi aku udah hubungin beberapa, moga aja mereka bisa masuk, bisa ikutan nanti. Oke, jadi kita pertama bahas dulu ya soal ini KOSP 2018 tentang pesisir pantai. Mungkin kalian juga udah ngerjain lah, aku yakin, soalnya tinggal beberapa hari lagi udah ini, harusnya udah gitu ya. Nah, nomor satu, salah satu pantai yang mempunyai ciri garis pantai maju ke arah laut. Nah, kalau misal bingung, kalian cek aja di sini nih, yang garis pantai maju ke arah laut, berarti emergens. Ada apa aja nih? Ada tipe yang beach, cliff, ada gua-guanya, ada relung terangkat, dan sebagainya ya. Berarti kita highlight aja di sini ada kata cliff. Berarti kemungkinan besar jawaban pertama di sini adalah yang pantai cliff, gitu ya. Ini contohnya, ini tuh di Bali, di kalau nggak salah tadi sih tulisannya ini deket Uluwatu gitu. Lanjut, nomor 2, gejala air laut berupa gerakan air yang bergerak secara horizontal maju ke arah laut dan mundur ke arah pantai. Tapi tadi secara periodik beriringan dengan adanya gejala gerakan naik turunnya air laut yang terjadi di wilayah perairan pantai. Dikenal sebagai jawabannya apa ini guys? Jawabannya ini ya, tidal current, karena dia periodik, kemudian ada gejala naik turun gitu. Kalau tidal current itu kan berarti karena pasang surut dan periodik. Ini kemarin sempat dibawakan sama salah satu tim IESO di tim dari Indonesia di ini IESO. Dia nganuin apa ya? Di Surabaya kalau nggak salah ya, bentar ya. Di Surabaya, pantai di Surabaya, tentang pengaruh fase bulan terhadap ini pasang surut air laut. Oke, kalau yang bukan laut tapi dia di danau itu namanya apa? Asia, Kak. Iya sih, Kak. Asia ya. Oke, kalau equatorial current itu ada di mana? Ekuator. Di ekuator ya, contohnya ada di ini, ya di Pasifik. Oke, rip current, longsor current, tahu lah ya. Terus bawahnya rip current ada arus apa namanya? Bawahnya rip current? Teman-teman semua silakan hubungi koordinatornya. Koordinator 1 ada nih, jadi Kor 2 ada nih. Oh ya. Kor 3, nomor 4 teman-teman. Apa itu? Di bawah rip current ada namanya ini ya, apa? Ada undertow current. Ya, lanjut itu. Oke, terus kemudian ini kenampakan yang ada pada posisi di depan pantai di perairan berupa gosong pasir yang sejar dengan pantai sebagai penghalang gelombang yang datang. Itu dinamakan ini ya, speed ya. Ini ada video. Tonton dulu bentar. Ada ininya nggak? Speed tuh.
Miss, gak ada suaranya. Nggak ada suaranya? Iya, kayaknya harus share audio gitu sih. Oke, wait. Share. Oke. Share sound ya? Ya. Bentar. Writing's not that easy. Sorry. Hello everyone, in this video we're Dada. going to be looking at a depositional coastal feature. This depositional feature is called a spit, and it forms on a discordant coast. A discordant coast is the one that we looked at on a previous video, where you have alternative bandings of hard rock and soft rock, and you get bays and headlands that form. In this specific diagram we're going to be marking in 2 bays and 2 headlands. Now it's important that in one of the bays we put a river, because this river is going to help the formation of a spit. Without it, a spit could not form. Now, for the formation of a spit to occur, the main process that's occurring is deposition, but there is also quite a large element of transportation that's occurring. This transportation occurs due to the prevailing wind, which you can see that I'm marking in on the left-hand side of the diagram. This causes the waves to move and to follow the same direction as the prevailing wind. And because it's following the same direction of the prevailing wind, and through the process of longshore drift that I'm going to mark very shortly on this diagram, it transports sediment from the left-hand part of the diagram to the right-hand part of the diagram. This sediment that is slowly transported across the coast will eventually become deposited on the far side of the headland. The headland is not, this part is more sheltered and less affected by the waves and the wind, so therefore deposition occurs. Now, every so often the wind direction can change. We call this change a secondary wind, and what this wind will therefore cause is it will cause the deposited material to move or to shift direction and to move inland a bit. This causes this formation that we see on spits called a hook to form. You can see the hook that's labelled in on the diagram. Now, behind this spit you have this area of very sheltered sea. And this gets a lot of deposition that occurs because of the river bringing sediment and also due to the sea. This type of area is often, you have a lot of vegetation that forms, and you get a salt marsh that eventually forms in this area. Now, in the photo that you can see that I've just put in above the diagram, this is a real spit, and you can see that I'm labeling the different types of features that I've also labeled on the hand-drawn diagram below. Thank you very much for watching, and have a really great day. What? Sorry. Udah ini ya. Jadi aku mau highlight-nya di sini sih. Ini ya posisinya ya. Itu kalau ada angin di sini, angin pertama dia akan ke sini, kemudian angin yang keduanya atau kita sebut sebagai secondary wind, dia akan membuat arah speednya agak ke sini gitu, berhenti. Dan di sini tuh dia akan menjadi daerah yang lebih asin daripada sekitarnya. Oke, lanjut. Kemudian ini wilayah pantai Sumatera bagian timur serta pantai utara Jawa pantai utara Jawa merupakan pantai dengan kondisi banyak muara sungai, sedimentasinya relatif tinggi, proses sosial marin dominan, dan terdapat playa dengan tumbuhan nipah atau mangrove. Kondisi pantai tersebut dalam klasifikasi Johnson termasuk kita highlight di sini tuh ini banyak muara sungai, sedimentasi tinggi ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Yang mana nih yang emergence atau subemergence atau emergence, yang dia tuh ada sedimentasi tinggi, kemudian sedimentasi tinggi sama ada sungai. Ini nggak ada ya, ini nih sedimentasi yang besar dan
bermuara sebuah sungai dengan sedimentasi yang besar. Berarti ada bermuara sungai dan sedimentasi besar. Berarti dia tipe sungai yang submergens. Tadi kita lihat ada macam-macam ya submergens. Di jawaban juga ada yang submergens ria atau yang fjord. Kalau di sini sih dia ria ya. Pantai ini berarti ini tuh dia mengarah ke pantai ria ini. Pantai ria. Pantai ini mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Nah, ini, tapi ini tuh jawabannya adalah submergens tapi yang ria. Jadi bedanya kalau submergens dia garis pantainya itu mundur. Kalau emergens maju, berarti artinya ada daratan yang naik gitu. Ini ya jawabannya ya. Bisa nggak? Gampang. Emergens ya. Subemergens ya, sorry. Subemergens kan benar. Subemergens. Boleh cara Jawabannya yang subemergens. Sudah tadi kegocek. Dan ini tidak termasuk unsur dalam senyawa yang menyusun 99% air laut. Yang 99% air laut ada apa aja, guys? Yang pertama? Florida. Ya, ini ya. Ada pertama Cl ya, di situ Cl di atas, Na, kemudian MG. Mg, terus SO4 2. SO4, ya, sorry, 4. SO4 2 men di atas, terus Ca2+ dan apa? Cl, Mg, SO4. Ca sama K+ kalium. Ca2+ sama kalium ya. Jadi klorin nih masuk, sulfur, jadi nggak ada nih di sini. Kalsium ini Ca, magnesium, Mg ada, kalium, K ada. Berarti jawabannya yang bukan tuh sulfur ya. Oke, terus lanjut. Ini gejala gelombang angin mempunyai tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Kecuraman gelombang adalah perbandingan antara curaman sama aja kayak kecuraman itu sama aja kayak gradien ya. Jadi nah, kalian taruh di sini. Gradien itu kan delta Y per delta X ya. Nah, sama aja kayak kecuraman. Delta Y-nya berarti apa di sini? Tingginya kan ya. Delta X-nya di sini tuh panjangnya. Berarti perbandingan tinggi dibagi panjang. Gitu. Lanjut. Saat gelombang laut menjalar ke pantai, akan terjadi proses pendangkalan oleh gelombang. Pendangkalan gelombang. Oleh karena itu, sifat gelombang akan mengalami perubahan sebagai berikut. Kalau mendekati pantai, gelombangnya, panjang gelombangnya akan gimana? Akan turun ya. Tapi tingginya akan meningkat. Meningkat. Kecepatannya gimana? Turun atau meningkat? Turun. Katanya turun. C sama dengan L. Ini gambarnya untuk soal berikutnya. Gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E. Kalau yang gambar A itu dia pasang surutnya apa, guys? Gambar A. Semi-diurnal. Semi-diurnal ya. Yang B? Mix. Mix-nya apa?
Semi-diurnal. Mix semi-diurnal. diurnal, yang C diurnal. Kalau yang D dia neptide Type. atau lagi apa? Newtide. Bernama tide ya. Bener nggak sih? Ya, nama. Type, Kak. Iya, iya. Sang berbani. Ya, sama berbanding. The figure of the phenomenon of mixed semidiurnal tides is, jadi semidiurnal yang mana? A ya. Jawabannya yang A. Kemudian fenomena yang menggambarkan spring tides. Bukannya yang mix, Kak. Oh ya, mix B ya. Iya. B yang mix B. Kemudian makasih ya. Yang berikutnya, fenomena yang menggambarkan spring tides dan semidiurnal tides adalah gambar. Tadi spring tide yang mana? D atau E? Yang E ya, Kak. Yang E, Kak. Yang E ya. Yang E, kemudian semidiurnalnya yang A. Berarti Yang A. E dan A ini ya. E dan A. C, ya. Kemudian Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa yang diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia relatif lebih sempit, lebih dangkal dibandingkan Samudra Pasifik yang luas dan dalam. Dalam fenomena perpindahan massa air, maka air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia akan menimbulkan arus. Nama arusnya adalah Arlindo. Arlindo ya. Kalau arus yang dia berputar namanya apa? Gir. Gair ya, gair. Kalau Gulfstream itu di mana? Gulfstream ya di Gulfstream juga sih. Di Meksiko. Meksiko. Oke, lanjut ini ya. Kayaknya kalian udah pernah ngerjain semua sih. Ini panjang gelombang. Ya kalau nanti ada soal gini, kalian tulis ini dulu ya. Diketahui, ditanyakan gitu. Biar lebih kebayang. Ditanyakannya yang pertama panjang gelombang, berarti 1,56 dikalikan dengan T-nya berapa ya? T-nya 4 kuadrat. Berapa juga ya? Ada yang bawa kalkulator? Dua 24,96 meter, Kak. 24,96. 96. Oke, kemudian yang B ya. Buktikan bahwa gelombang tersebut adalah gelombang perairan laut dangkal dengan bantuan kedalaman relatif D per L. Begitu dari D per L-nya, dia bakal berapa gitu? Berarti D-nya 3 meter ya. L-nya 24,96 meter. Jawabannya antara 0,05 sama 0,5 nggak ini? Jawabannya berapa nih? Yang bawa kalkulator? Kak, maaf boleh nanya sedikit nggak tadi yang A? Yang A, oh ya. Itu kenapa langsung pakai rumusnya 1,56, Kak? Oh ya, kita belum analisis ini dulu ya. Dia di tempatnya di mana ya? Bukannya gelombang dangkal, Kak. Ya, bukannya dia laut dangkal gitu ya. Ya, sorry. Ya, harusnya kita analisis dulu dia tuh di laut mana gitu ya. Panjang gelombang lebih dangkal menjadi laut dalam, dangkal, transisi gelombang termasuk gelombang perairan laut dalam. Apabila perbandingan laut dangkal berbandingan segini. Apabila gelombang terjadi di laut dangkal. Sorry. Makasih udah ngingetin. Ini laut dangkal ya. Jadi di laut dangkal kedalamannya segini. Ya, berarti L-nya berapa harusnya? Akar tuh 1,69. akar gede ya. Ini nggak tahu L-nya apa, sorry.
berarti T-nya berapa? 4 dikali akar 9,8 kali dalamannya 3. Jawabannya 21,69. 21,69 meter. Lumayan mirip ya. Oke, berarti ini pakainya cuma 21,69. Berapa? 0,138 Kak. 4. 0,138. Dia masuk laut transisi dalam atau dangkal? Kalau berdasarkan Transisi, Kak. transisi ya, berarti masuk laut transisi sehingga pernyataan terbukti gitu ya. Oke, kemudian kecaman gelombang. Kecaman gelombang tadi gimana? D per L ya. D per L juga nggak sih kecaman gelombang, guys? Iya, Kak. Iya. D per L. Jawabannya sama nih. Bukan H per L, Kak. H per L, Kak. H per L. Oke. Ini juga sama ya nilainya tapi ya? Karena Iya. D3 Sama aja kayak. sama aja ya. Ya sama aja. Oke. Kalau kecepatannya ya sama dengan ya, L begitu boleh, akar GD boleh, D. ya, L begitu aja lah. Begitu. Kemudian L-nya berapa tadi? 21,69. 21,69 dibagi T-nya 4. Berapa kecepatannya? 5,4225 Kak. 5,4225. Satuannya? Satuannya apa? Meter second. Meter per second. Oke, udah selesai sih. Gampang banget kan ya? Kemarin soal ininya. Oke. Nah, Wah, mantap. Mau nanya. emang katanya soal 2020 ya ininya ya? Yang buat tryout-nya kalian. Iya, Kak. Iya, Kak. Kemarin simulasinya tuh pas banget yang 2020. Oh iya, iya. Gimana soalnya menurut kalian? Yang OSCE gampang sih. Ya, nggak sih? Ini ada meme. Ini meme-nya ketutupan. Bentar. Ya. Udah. Soal gimana soal itu kan yang kalau nggak salah kalau yang Oceano tuh ini bukan ada angin terus dia di pantai di sebuah pulau terus cari faktornya. Iya, resultannya. Oh gitu, iya, iya. Kak. Iya Kak. Iya benar. Kalian bisa kan? Bisa kan? Tapi pas Lumayan. dulu Bisa sih, Kak. ngerjain Cuman nggak nggak bisa. yakin aja bener. Nah, sudutnya sih berapa ya? Aku lupa. 90, Kak. Sudut ini Nggak tahu 90 90. di soal. Enggak sih. Ini 90 toh. 180, Kak. Jadi kan ini boleh aku kirimin soalnya. Nggak apa kayaknya boleh sih. Soalnya mereka juga udah dikasih TO kan. Ya, Waktu itu bentar ada ya, Kak. pulau. Kirimin di chat. Terus ada angin. Anginnya tuh ke pulaunya atau keluar pulau ya? Keluar pulau, Kak. Pulau Pak. Keluar pulau. Iya. Oke, kalau tuh gini. Arahnya kemana Aku timur? kirim ke
zoom ya. Ke barat, habis itu ke utara juga. Ke barat sama utara ya? Ya, Sama utara. Bentar ini. Oh, itu Kak udah aku kirim di chat. Oke, baik. Kita masih ini deh. Ini ya. Ini ke barat terus diketahui diketahui arah arus lintas di titik A datang dari selatan ke arah utara, dari sini ke sini, atau arah posisi azimut 180 timur segini dengan kecepatan 10 meter per second. Sedangkan arah arus yang melintasi B dari timur ke barat atau arah posisi utara 90 timur. Oh, oke. Dalam besar 10 meter per second. Oke, bayang. Ntar, kita perlu titik dulu deh. Titik ini satu. Nah, ini kan arahnya tuh dari timur ke barat ya. Timur ke barat, terus yang ini dari selatan ke utara. Nah, masing-masing tuh dia ininya 10 meter per second. 10 meter. Sini juga 10 meter. Yang ditanyakan arah arusnya kemana? Masih tadi. Yang ditanyakan itu resultan arah arus bergerak kemana dan resultan kecepatan arus berapa? Kalian gimana caranya? Iya. Pakai rumus resultan, Kak. pakai trigono. Iya. Trigono boleh, resultan boleh. Berarti kalau dari arahnya kemana? Arahnya dari tenggara ke barat laut. Iya, ke sini ya. Jadi arahnya ke sana ya. Resultannya. Iya, Kak. Berarti tenggara ke barat laut. Ininya berarti gimana? Pakai ini juga boleh sih. Trigonometri kan ya. Ya, Kak. Ini belum 90 detik. Itu harus nah dia tuh harus seimbang, berarti harus 45 derajat. Terus ada ininya di sini sih. Tinggal digarisin aja ke sini. Jadi segitiga. Nah, sini kan sudutnya karena dia antara ini sama ini berarti 45 derajat ya. Ke sini
10. Berarti arah ke sininya berapa? Jadi ini ya, kita cos 45 derajat itu sama dengan sampingnya ini 10 meter per second dibagi dengan yang kita cari. Anggap aja apa ya tadi? F. Berarti F sama dengan gimana? 10 10 dibagi cos 45. 10 meter per second Dibagi cos cos 45. 45. Ini jawabannya berapa? Cos 45 kan setengah akar 2. 2 akar 2. 20 per akar 2. Dikali 20 akar 2, 10 akar 2. Benar nggak? Ya, Iya. Dikali 10 dibagi akar 2, ya ini jadinya 10. Oke, gitu sih. Ntar juga kalau misalnya kalian nemu ini bukan akar, boleh. Yang pakai kalkulator berapa nilainya? 10 dibagi cos 45. Jawabannya berapa? Nanti koma-koma hasilnya. 14 ya? 14,14. 14 meter per second. Udah, ini ya guys. Oke, udah. Ini Miss, ada yang nanya soal lagi nih. Aku kirimin ya. soal apa? OSP 2000 ini sama aja. 2020. Di mana? Kamu ngirim di mana? Di sini aja, di Di WA. meet. Di meeting aja. Bisa. Boleh, bentar. Saya mau nanya juga. Pengen nanya apa? Kalian semua bahas OSP 2020-nya, Kak. Oh my god. Jangan semuanya, takut salah. Ya tadi mau nanya apa? Bentar ya Kak, saya cari soalnya dulu. Oke. Bentar kirim sini aja ya. Bentar ini belum ikut. Berarti belum ikutan. Ini Kak, gosong pasir pada salah satu sisi di muara sungai yang diakibatkan oleh interaksi energi darat dan laut dinamakan apa ya Kak? Itu saya ragu antara speed bar atau river bar. Seri-seri gimana? Barat laut. Tadi aku dengernya barat laut. Boleh diulang nggak? Iya Kak, gosong pasir pada salah satu sisi di muara sungai yang diakibatkan oleh interaksi energi darat dan laut sering dinamakan, itu saya bingung antara speed bar atau river bar. Speed bar atau river bar? Iya. Harusnya speed bar sih. Tadi kan udah lihat ya di sini. Speed bar. Kalau river bar lebih dominan ininya apa namanya? Lebih dominan si rivernya. Kalau cara kamu apa Mentari? Masih join nggak? Bentar. Halo Ya, Mentari. masih join bentar. Iya itu menurutmu apa Wait, apa jawabannya? soal ini? Yang ini soalnya. Enggak, bukan tadi yang itu dia siapa tadi yang ngomong ya, sorry. Arifah, Bisa Kak. dikirim nggak soalnya?
Ini ada Irfan nggak? Takut ada yang tanya soal astro. Iya, ada apa? Belum ada sih, ntar belum ada yang tanya soal astro, bentar. Ini Naura ngirimnya ke ini aja, Naura. Apa namanya? Jangan ke aku doang. Biar yang lain tahu soalnya. Oh, banyak tanya ini ya. Yang luar angin. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan apa sekarang kalian? Halo, kelihatan soal KSP apa enggak? Halo, Kenapa, Kak? ini soalnya kelihatan nggak? Ini di layar lagi soal apa? Masih yang skip bar. Canva, Kak. Oke. Ya, aku stop. Skip bar. Kenampakan yang ada pada posisi depan partai Oke. yang masih soal. Udah kelihatan? Ini ya, tanya ini. Udah. Tadi soalnya apa ya? Boleh dibacain nggak? Soalnya malas buka. Oh, bukan soal yang ini, soal yang... Oh, ini soal yang tadi ini ya? Tanya. Yang ini, Kak, soal angin. Soal yang mawar angin. Oke, sebentar, Kak. Pertanyaannya itu, pokoknya dia nanya kesimpulan gambarnya. Terus, ya, pokoknya di antara pilihannya ada arah puncak gelombang, ada arah gelombang datang, sama arah dominan gitu, Kak. Nah, yang mana nanti yang benar gitu deh pilihan jawabannya. Oke, udah lumayan. Kalau arah puncak gelombang di mana? Menurut kalian? Gelombang datang. Arah puncak gelombang. Itu gak sih optionnya di apa namanya? Suara aku kedengeran kan? Aman, aku udah buka WA. Udah tuh baca. Oke. Menurutku Itu si optionnya coba dicek aja coba. Ntar kayak di yang nggak mungkin tinggal dicoret aja jawaban yang nggak mungkin. Gitu. Oh ya boleh, bentar. Udah kelihatan layarnya? Kok sama sih? Udah. Sama. Sama.
Oh iya, kalian kesusahan gak sama soal TO les? Katanya kemarin ada yang komen ini. Nanti jawabannya banyak yang salah. Udah sakit hati gue. Oh iya. Iya, nggak tahu sih. Ntar deh dikirimin PDF-nya juga. Nah ini soalnya. Ini ada Raka juga, Li. Mana Raka? Jawabin dong. Kayaknya ada deh. Udah ngilang ya? Ini gimana Raka? Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Ya Apa? dijelasin. Ini dijawab ya. Ini ya, soal ini ya. Tadi aku tanya menarik sih. Ya jadi kan yang ada di mawar angin, windrose ini kan apa ya, arah angin gitu. Nah teman-teman tahu kalau arah angin itu nyatain arah datangnya angin. So berarti arah datangnya angin dari arah mana nih? Utara timur laut. Arah datangnya angin dari timur laut. Set. Kira-kira kalau arah datangnya angin nanti aku bisa coret-coret nggak? Tadi kan aku dengar ada itu kan, Anotet. apa namanya? Puncak gelombang. Nah, kalau arah datangnya angin gini, nanti gelombangnya kalau tampak atas bakal kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini kan. Set, 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 set. Nah, garis-garis hitam ini itu yang dinamain puncak gelombangnya. Jadi puncak gelombang itu tegak lurus sama arah gelombangnya gitu. Begitu. Aku nggak tahu opsinya sih tapi. Ini sebelahnya. Coba ada lihat opsinya. opsinya. Itu Mana? ada dua layar kan? Apa satu? Satu. Oh benar. Udah? Ya udah dua. Oh ya, oke. Lanjut, Raka. Oke. Lanjut ya. Kalau kita ngomongin arah angin dominannya, benar, north 45 derajat di sini udah benar. Set. Nah, terus untuk arah puncak gelombangnya, ini kan kayak gini kan. Ini tuh berapa ya berarti? Kalau aku tambahin 90, berarti 45 tambah 90. Berapa sih? 135 sama 315 kan? Pilihannya cuma tinggal 135 sama sampai 315 kayak gitu. Ini kan, ini arah puncak gelombangnya kayak ini. Kalau arah puncak gelombangnya cuma satu doang, menurut aku salah deh, karena kan dia memanjang gitu. Arah puncak gelombang ini salah. Ini yang opsi C ini sebenarnya arah anginnya benar, tapi arah puncak gelombangnya yang salah. Jadi aku cenderung nyalahin opsi C, dan aku memilih opsi A sih. Itu. Itu guys. Oke, makasih Kak. Udah ada Gadi juga. Halo Glad. Ntar aku copy ini. Udah tahu ini nggak bedanya? Bedanya river bar sama speed bar. River bar sama speed bar. Jujur ya aku tuh sekarang udah lupa. Tapi river bar tuh Kayaknya kayak nggak ada nggak sih? Nggak pernah. Maksudnya jarang banget ada jawaban itu. Apa kayak river bar tuh yang kayak channel terus Iya, point bar, channel bar gitu nggak sih?
Menurutku itu deh. Baru kalau yang speed bar yang di pesisir yang nggak sih. Menurutku sih juga gitu. Ini. Tadi jawabannya itu speed bar ya. Ini ada lagi yang mau ditanyain. Ini mau ada Glady, ada Raka juga, ada Irfan, yang Astro. Saya mau nanya, berarti kalau river bar itu dia yang bentukannya kayak cuma apa ya, kayak cuma membundar gitu ya, maksudnya nggak memanjang gitu ya. Gimana, Glad? Kalau river bar itu dia bentuknya nggak memanjang ya, Kak? Berarti. Iya, tapi point bar tuh juga bisa kayak, ya intinya kalau speed bar tuh kayak di ujung muara sungai gitu nggak sih? Atau dia ada di pantai gitu. Baru kalau river bar tuh dia yang bener-bener di tubuh sungainya, antara dia bisa di tengah sungai, dia bentukannya bukan memanjang kayak speed sih, tapi bisa kayak lonjongan gitu kan juga memanjang nggak sih? Ya kayak gitu, atau kalau nggak kayak channel bar yang di ujung-ujung sungai. Ya apa kebalik ya, channel bar sama point bar. Intinya gitu. Nah, ini digambarin nih. Nah, ya gitu. Ya guys, jadi yang di tengah-tengahnya channel, kalau yang di pinggirnya point. Bener nggak? Apa kebalik? Benar-benar. Bener, oke. Kalau dulu aku ingatnya poin P pinggir. Nah, Oke. dia di pinggir sungai. Bagus, bagus. Channel C sentral gitu ya. Sentral, oke. Boleh. Cakep, cakep. Lagi nggak? Dulu tuh ini nih nanya sama Raka. Yang ini, paling tinggi nilainya. Halo guys, mau ada lagi? Kalau enggak gimana? Udahan? Baru sebentar doang. Itu enggak sih, mendingan kayak mereka nanya-nanya tentang tips ngerjain soal gitu, mumpung lagi ada Raka, Glady, Irfan, kamu, dan aku. Boleh sih, berarti aku stop screen aja ya. Oke, aku stop screen. Ya, boleh. Oke, mau on cam nggak? Oke, mau on cam dulu nih. Halo. On cam dong. Milih temen-temen. Aduh, muka lelah kuliah. Dua. Aku baru saja jam 3. Oh ya? Ngabisnya Iya, jam weh. 5 selesai. Ayo guys, di sini ada yang mau cerita gak? Kayak Iya, kalian gimana? menghadapi KSP kayak ngerasain stres gitu gak sih? Atau biasa aja gitu? Apalagi yang mau UTBK kan. Gak apa-apa, curhat aja guys. Kalau nggak nanya-nanya dulu UTBK-nya gimana. Kebetulan aku sama Raka UTBK nih. Kalau nggak SNM juga boleh nanya sama Glady sama Mentari. Dilema UTBK. QTP gedung Oh ya, PS. di sini ada yang nanya soal lagi. Soal apa tuh? Soal ini yang simulasi. Tunggu bentar, aku kirim WA aja ya. Itu tuh. Oh ya, boleh. Itu tuh dilema UTBK, KSP sama UTBK kecampur gimana? Kakak boleh jawab, silahkan, monggo. Ayo.
dulu nih. Boleh. Dilema KSP UTBK ya, oke. Sebenarnya kan tahun lalu itu KSP-nya sama sih, bulan Agustus gitu kan. Kalau dari aku sendiri tuh belum, bukan yang kayak pas awal-awal itu ya. Sebenarnya udah agak ambis tuh Juli tuh udah agak ambis ya, cuma nyari-nyari tryout, terus ngumpulin bahan kayak gitu. Terus di bulan Agustus karena aku ada KSP gitu kan ya, dan pas itu juga kesempatan terakhir ikut KSP buat ke KSN, ya udah mau nggak mau sih aku coba berhentiin sebentar lah UTBK-nya, terus fokus ke KSP kayak gitu sih kalau dari aku. Terus habis KSP lanjut lagi belajar UTBK. Terus tiba-tiba alhamdulillah lolos KSN, ya nanti polanya sama lagi. Pas waktu untuk KSN ya aku buat fokusin ke KSN gitu sih. Itu aja. Kalau Anet gimana nih Anet? Kalau jujur kalau aku tuh belajarnya UTBK-nya ini sih Desember baru belajar. Nggak kayak Raka mungkin udah ambis dari awal gitu ya. Aku baru Desember. Setelah itu setelah ini Platnas 1 baru baru selesai apa namanya baru belajar. Tapi ini aku sebenarnya udah belajar fisika dulu karena di Kebumian itu kan relate banget nggak sih sama fisika. Kayak sebenarnya tuh materi-materi yang ada di Astro terutama itu ya, itu ada materi-materi fisika kelas 1, kelas 10, 11, 12. Kalau yang misal kalian belajar itu benda hitam, terus apa namanya, itu kan benda hitam ada di kelas 12 ya, itu materi kelas 12. Gitu-gitu sih, jadi belajar UTBK ya sekalian belajar itu, KSP. Soalnya kalau misal urean di KSP tuh dia mafiki semua, ya nggak sih, guys? Sumpah kayak susah. Kimia sih harus diapalin lagi pelajaran kelas 10. Kayak Kyoto. Yang kimia yang KSN ingat nggak sih yang disuruh cari mol-mol? Iya tuh Yeah. KSN ya. Kayak apa namanya dulu KSN soalnya kan ada sebuah logam ya kalau nggak salah. Terus kandungan zat apa aku lupa namanya. Nah itu dicari berapa. Itu deh ada yang nanya bahas semua soal KSP 2020. Kayaknya nggak cukup sih. Kan kalian udah 2 hari lagi nggak sih? Jangan habis itu. Gimana nih? Ada yang Mentari, apa Raka, apa Gledi, atau Irfan mau bahas? Tapi Irfan tuh dia Astro. Astro susah nggak, Van? Susah banget kayaknya ya. Aku Astro Kebumian aja. Susah lah pasti. Astro Kebumian aja udah ya, oh my god. Ayo Van kasih tahu tips ngerjain soal astronomi. Ayo Van. Ada Irfan gak sih? Ada tuh. Apa nih? Kasih tahu apa? Maksudnya dulu kamu belajarnya Tips. gimana? Di mana sih? Apa ya? Kalau di Kebumian kayaknya agak beda dikit nggak sih? Kayak banyak yang lebih ke pengetahuan, kayak apa ya? Pengetahuan umum itu juga kayak penting. Tips ngerjain berarti ya karena ada teks, mengacu ke teks sih kalau menurutku. Terus kalau ASP ini ada esai nggak sih? Isai ada. Ada. Ntar di tahun ini tuh ada esai. Esainya tuh kayak soal terus dikerjain kan maksudnya? Enggak, maksudnya yang isian panjang. Tahun ini bukan cuma esai lagi, ada praktik, Kak. Ada praktik. Oh alah. Itu nanti ada upload ini nggak, upload file gitu. Misalnya kita nulis jawabannya di tangan terus di-upload. Iya ada, Kak. Oh, ada. Nah, ini ada tips. yang buat yang praktik. Tips dari aku. Jadi misalnya nih, ntar dikasih slot waktu buat ngerjain itu 10 menit. Kamu itu harus sisain setidaknya 4 atau 3 menit terakhir buat scan sama upload. Soalnya aku di KSP maupun di KSN itu
melakukan kesalahan yang sama, menunda-nunda upload, jadi nggak ke-upload jawaban aku, padahal udah ngejawab sekomplit mungkin. Nyesek banget sih. Itu, jadi intinya kalau misal emang udah mentok nggak bisa, ya udah pasrah aja, orang nggak bisa, ngapain dipaksain itu. Terus mending ngumpulin nggak selesai daripada ngerjain selesai cuman nggak kekumpulin, itu sih. Dan pastiin ada, karena ini online ya, jadi untuk berpindah dari satu soal ke soal berikutnya, itu harus kamu sediain slot waktu minimal banget itu 2 menit. Soalnya kalau dari pengalaman aku waktu KSP, aku sempat shock waktu peralihan dari pilihan ganda ke esai gitu. Jadi udah pilihan ganda terakhir selesai, aku klik next, ternyata itu esai dan shock banget, sampai-sampai nggak bisa ngerjain, padahal itu soal gampang banget gitu. Itu sih kalau ngerjain esai tipsnya. Kalau pilihan ganda, sejauh nggak ada minus, ya udah isi aja ngasal. Itu. Terus cerita lagi pas KSN aku nih, pas bagian analisis data itu kan bikin grafik-grafik gitu kan. Nah itu waktunya satu soal itu berapa ya, lupa. Kayaknya 30 menit atau 45 menit gitu. Nah itu tuh aku nunda-nunda gitu, mikirnya bentar lagi lah, dikit lagi. Ternyata pas 3 menit terakhir, entah kenapa aku nggak ngerti juga sampai sekarang, filenya tuh nggak bisa diupload gitu loh. Aku udah ngeklik sampai 5 kali, berapa kali, nggak ke-upload, akhirnya kosong jawabanku. Dan itu kesalahan fatal banget, karena itu analisis data, poinnya itu gede banget. Aku udah ngerjain sekitar 3 atau 4 subpoin gitulah. Dan sisa yang kosong itu aku kosongin sekitar 1 atau 2 subpoin. Gitu. Dan alhasil andat aku itu kosong belum, jadi nilainya 0 di andat itu. Nah itu jadinya bikin nilaiku itu anjlok banget sih waktu itu. Itu sih sekedar pengalaman pribadi aku yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian kalau misalnya di upload file nanti gitu. Oke, GBS banget Irfan. Sumpah Sampai kasihan sekarang banget. masih sakit guys, jujur. Itu kayak Pasti kesalahan gak sih? teknis, tapi kayak, nyesek banget. Oh iya Deng, aku mau cerita satu lagi Deng. Ini di Boleh. Astro, Boleh, ini boleh. asik banget. Jadi temanku mengalami hal yang sama kayak aku. Cuman dia di bukan di analisis data, tapi di teori. Kan teori itu ngejawab esai kan kalau astronomi. Cuman diketik. Nah, kan banyak formula-formula tuh. Dia itu udah ngerjain semua selesai kelar sampai akhir, sisa sekitar 2 menit. Terus dia klik submit. Nah, kalau misalnya udah klik submit, kan muncul preview dari jawaban kita kan. Nah, dia pas sudah klik submit, previewnya tuh sintaksnya berantakan, error. Dia itu mengalami itu 1 atau 2 soal gitulah. Selain itu soalnya beres. Ternyata pas pengumuman medali, dia peringkat 31. Dan dia nggak dapat medali, guys. Itu sad banget. Dan pas pengumuman peserta pelatnas, dia diundang, guys. Jadi dia peringkat 31. Dan dia hebatnya, dia sampai ke pelatnas 2. Cuman dia ternyata pas udah mau pelatnas 2 ngundurin diri, guys. Padahal dia kece banget. Nyesek. Dia sekarang di NTU sih, tapi keren. Hebat banget. Wah, keren. Sih. Gak apa deh, yang penting NTU. Jadi intinya ini gak sih, kayak kita tuh berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa, tapi emang hasil tuh emang udah ada yang nentuin gitu gak sih? Iya, benar banget. Nih, mau cerita lagi nggak? Dulu Gledy gimana, Gled? Ya, pastikan Apanya yang gimana nih? Dulu pas ini KSP, aman-aman aja nggak? Tapi gimana ceritain? Kalau pas KSP sih aman-aman aja ya, tapi dulu tuh kita nggak ada pengawasan samsek gak sih, jadi kayak
aku waktu itu di rumah ya, jadi kayak suasananya tuh kurang mendukung untuk suasana kompetisi gitu loh. Jadi aku waktu itu meskipun gak ada yang ngawas, aku tetap pakai seragam gitu-gitu biar kayak aku tuh ngerjainnya sedikit niat gitu loh. Karena kalau di rumah kan biasanya tinggal pakai baju tidur ngerjain gitu tuh sebenarnya bisa, tapi kayak demi gitu biar terlihat niat gitu. Dan jadinya aku nggak apa sih kayak nggak terlalu nyepelein gitu loh. Nah jadinya aku pakai seragam. Nah itu mungkin kalau kalian besok gak ada yang ngawas mending pakai seragam deh biar tetap merasakan aura kompetisinya gitu. Terus kalau apa deket-deket KSP mah mending nggak usah apa sih nggak usah belajar banyak-banyak, istirahat aja. Paling kalau deket-deket KSP itu apalin aja mineral, udah itu doang, nggak usah yang materi-materi susah itu tuh udah gitu. Anggap aja kalian kemarin tuh udah selesai dan sekarang tuh emang waktunya istirahat. Dan ya recall aja nggak apa-apa sih, nggak usah. Tapi recallnya tuh nggak usah yang berat-berat ya, bener kata siapa nih Anet, kayak yang santai-santai aja gitu. Hafalin sesuatu yang dia itu, kalau aku biasanya kalau deket-deket lomba tuh ngapalin sesuatu yang aku emang nggak pernah hafal, kayak mineral gitu tau nggak pernah hafal, jadi ngapalinnya kalau udah deket lomba aja gitu, nggak usah belajar yang berat-berat gitu aja. Oh sama doa guys, ya itu benar kata tadi apa kayak do your best and let God do the rest gitu loh. Karena kayak mau sebisa apapun tapi kalau kamu emang belum direstui untuk lolos gitu kan kayak sama aja. Jadi doa tuh sangat penting, minta doa orang tua dan teman-teman gitu sih. Iya itu palingan kalau misalnya udah deket tuh kayak ngapalin aja nggak sih skala apa lagi sih yang di ini skala before itu. Iya, Banyak yang banget. kayak dasar-dasar gitu. Kan biasanya kita belajar tuh kayak yang kompleks-kompleks gitu ya. Terus sampai yang dasar lupa. Apalin aja yang dasar-dasar kayak gitu tuh malah kadang yang ditanyain. Before tuh apalagi sering keluar kan gitu. Or Mending apalin Gita, Safir Simpson yang tuh. skala-skala gitu tuh mending apalin tuh pas deket lomba gitu. Karena kayaknya kalau diapalin sebelum jauh-jauh lomba tuh kemungkinan lupa tuh sangat besar gitu. Bener banget. Kalau dari Raka atau Mentari nombainnya. Raka dulu deh. Ntar Mentari terakhir. Gimana Raka? Oke. Kalau dari aku ya, ini apa sih tips gitu ya? Tips sebelum ini. Tips sama cerita kali ya pas SMP. Sebenarnya juga sama sih kayak Gledi. Pas SMP sebenarnya aku nggak ada seragam tuh pas itu, soalnya seragamku ada di asramaku. Jadi aku ya pakai pakaian yang rapi, terus aku kayak di meja sendiri. Siapinnya dibuat suasana kayak bener-bener lomba lah gitu, biar bener tadi kayak yang dikatain biar niat ngerjainnya gitu. Terus pas ke SMP kemarin entah kenapa apa ya, alhamdulillahnya gitu, soalnya lumayan mudah lah, nggak susah yang aku ekspektasiin gitu, jadi aku enjoy gitu, walaupun beberapa soal pun juga kayak apa nih agak membingungkan dan sedikit tricky. Awal-awal itu aku kayak terlalu santai kan, terlalu santai banget sampai hampir waktunya habis tuh soalnya tuh masih banyak gitu yang belum aku selesaiin. Akhirnya di akhir-akhir tuh aku stres ngejar semua yang sebenarnya kelihatannya sih bisa, tapi aku ternyata sebenarnya kelihatannya sih bisa gitu, tapi kok aku belum kerjain gitu ya. Akhirnya aku kerjain sebisa mungkin, aku kejar pada saat itu. Jadi ya buat teman-teman santai-santai boleh, tapi jangan sampai terlalu santai gitu sih. Terus benar tadi juga jangan lupa berdoa. Kalau prinsip aku sih setiap apa yang aku lakuin itu ya nanti tujuannya tuh buat beribadah lah gitu. Dibuat kayak gitu tuh rasanya kayak lebih tenang, nanti apapun hasil akhirnya ya udah kan kita udah ya tadi udah yang terbaik, dan niat kita kan emang buat beribadah kan ya gitu sih. Jadi
bikin 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 nggak stressful gitu loh kalau nanti semisal hasilnya kayak gimana gitu. Itu nggak terlalu ngedown lah kayak gitu sih. Kalau segi apa yang harus dilakuin pas hari deket-deket gini, lagi-lagi sama. Aku dulu tuh ngafalin juga tuh skala, terus apalagi kayak apa namanya geologi sejarah yang zaman-zamanan itu kan ada angka-angka tahun itu, sumpah itu susah banget ngafalinnya. Tapi kadang kita perlu kayak ngafalin memori jangka pendek itu penting juga bisa dipakai sih buat ngafalin kayak gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Makasih. Oke, makasih Kakak. Ya, jadi ini ya, jangan lupa doa dan niatin semua jadi ibadah. Mantap banget. Kalau dari Mentari gimana? Tari. Oh iya, bentar dulu. Anissa cek dulu itu WA, banyak yang nanya soal. Oh, bentar. Oh iya, kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak yang lain gitu. Cuman apa ya, yang paling penting dari awal sampai akhir itu lebih, ini aku tips lebih ke diri sendiri buat manajemen, mungkin manajemen stres atau gimana gitu ya, kayak biar gimana caranya biar gak stres gitu. Kalau dari aku, jangan lupa bahagia sih. Kenapa itu tuh penting, jangan lupa bahagia, ya kayak, jadi emang belajar buat OSP, terus belajar buat UTBK tuh emang harus serajin mungkin gitu, biar nempel materinya gitu. Cuman ketika kalian emang lagi capek dan di saat emang udah aku tuh udah capek gitu nggak mau belajar, nah itu ikutin aja gitu. Cuman jangan kelamaan karena emang tubuh kita tuh emang butuh istirahat sama emang butuh bahagia gitu sih. Soalnya kalau misalnya nanti kalian ngedown, stres atau gitu, ntar impact-nya tuh waktu di hari H malahan panik dan nanti ngerjain soalnya jadi gak maksimal gitu. Itu sih dari aku. Jadi apa ya, mungkin ini kayak tips penting di luar cara ngerjain soal. Jadi kelola emosi dengan baik sih gitu. Jadi selain kalian emang harus apa ya, memanajemen cara ngerjain soal tuh gimana, tapi kayak manajemen juga hati kalian dan emosi kalian gitu. Karena itu hal yang penting. Terus juga tadi benar kata Kakak, kalau misalnya saat kita ngerjain sesuatu, kayak ya kayak belajar apapun, kayak belajar UTBK, belajar Olimpiade, memang sih kita kayak pasti punya alasan tersendiri yang duniawi gitu apa. Cuman kalau misalnya dipikir-pikir lagi, kalau misalnya alasan kita cuma sebatas itu, pasti nanti tuh kalau misalnya kita lagi di titik capek kan kayak udahlah nyerah aja gini gitu. Cuman kalau misalnya kalian punya tujuan yang lebih besar dari itu, sampai tadi kata Kakak tuh, ya tujuannya buat ibadah gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian udah berusaha maksimal dan hasilnya nggak sesuai, ya udah gitu, pasti ada jalan terbaik yang Tuhan jalankan buat kita masing-masing gitu. Jadi ketika kita udah meniatkan suatu hal itu tuh emang untuk Tuhan gitu, dalam kata lain itu Tuhan, yang kalau buat agama Islam kan buat beribadah, ya buat agama lain juga pasti adalah kayak tujuan hidupnya masing-masing, dan pasti itu bertujuannya ke Tuhan juga kan. Nah, kalau misalnya kita emang udah menunjukkan itu kepada Tuhan sama Maha Pencipta, pasti apa? Jadi setiap yang kita pelajarin itu ya kita nggak akan ngerasa berat gitu loh. Jadi misalnya kita nemuin materi yang susah nih, jadi kita nggak akan langsung menyerah gitu aja gitu. Jadi kayak terus coba lagi dan nggak akan ngerasa capek gitu. Itu sih. Nah, dari situ juga jadi kunci untuk bahagia gitu. Kenapa itu penting? Karena kalau menurut aku sih penting banget nih, karena emang waktu kelas 12 tuh pasti semuanya ngerasa capek gitu gak sih? Kalian gimana ngerasanya? Coba deh, pada on mic gitu, apakah capek, stres, atau gimana? Overthinking gak sih? Pas 12 tuh kayak ininya overthinking. Iya, pasti overthinking gitu kan, kayak pasti mikir, wah ini kalau aku nggak lolos, terus aku nggak belajar UTBK, ntar dua-duanya gimana, apakah aku harus gap year gitu, terus kayak pasti pada mikir, pasti kayak terbesit di pikiran tuh kayak, ntar kalau aku udah belajar banyak, kalau aku nggak lolos gimana gitu kan, pada overthinking. Nah, makanya itu balik lagi ke diri sendiri sih, jadi kita juga harus bisa memanajemen
pikiran sama hati kita gitu. Jadi biar kita juga ikhlas dengan apa yang nanti terjadi. Itu sih kalau dari aku, Miss. Kalau buat cara ngerjain soal kayak gitunya, ya pasti ingatnya sih manajemen waktu sih. Jadi kalian kan dikasih waktu misalnya 2 jam. Nah, di situ ya udah kerjain dulu soal yang gampang. Kalau misalnya ada yang susah ya lewat dulu, jangan berkutat di soal itu. Terus kalau misalnya emang soalnya emang susah banget, ya udah nggak usah diisi kalau misalnya ada minusnya. Cuman ya itu benar-benar strategi gitu sih. Jadi kayak misalnya 40 soal, terus misalnya ada kayak sistem minus, terus misalnya kalian ngerasa ada 20 soal nih yang susah. Nah, jangan 20 soal tuh kalian nggak isi karena susah, tapi kayak diseleksi gitu. Mana kira-kira soal mana nih kalau yang aku jawab ngasal pakai logika tuh, ya kemungkinannya benernya tuh lebih besar gitu. Nah, itu diisi aja. Itu sebenarnya feeling sendiri sih kalau misalnya bener-bener nggak tahu jawabannya. Ya gitu. Terus apa ya? Ngerjain soal apa lagi ya, Miss? Ya sih, paling tinggal tambah doa nih. Kalian tahu lah. Iya, kalian pasti udah berusaha akhir-akhir ini, udah keras. Jadi, Ya kalau abis KSP kan mending santai aja deh, nggak usah mikirin soalnya lagi, kayak self reward ngapain gitu. Aku waktu itu abis KSP langsung sama temenku yang KSP juga, kita makan mie bareng. Terus kita kayak emang bener-bener gak mau bahas soalnya gitu loh, karena itu tuh emang udah pusing. Dan jadi mending kita tuh nyantaiin diri dulu, slow down dulu lah. Abis capek-capek tuh nggak usah mikir banyak-banyak lagi, dan lupakan soal-soal yang memusingkan. iya benar, self reward setelah itu. Oh ya, terus mungkin tips buat ngafalin kayak nama-nama mineral, terus nama-nama waktu geologi yang emang banyak hafalan gitu. Kalau kata aku sih mendingan kalian ngafalinnya di waktu subuh gitu sih. Jadi kayak mungkin yang muslim, kalau misalnya kalian mau tahajud atau setelah sholat subuh sebelum mulai kelas di sekolah, kayak baca-baca aja gitu setiap hari. Kalau misalnya emang nggak mau ribet banget mepet-mepet gitu KSP ngafalin. Jadi mungkin nanti buat pelajaran KSK ke depannya atau KSN nanti, kalau misalnya mau menghafal yang banyak itu, kayak tiap hari baca aja gitu. Ini cuma baca-baca ringan subuh-subuhan. Daripada main HP, scrolling Instagram gitu kan, mendingan kayak, yaudah baca-baca dikit buat menghafal gitu. Itu sih. Ada yang mau nanya gak? Iya, ada yang mau nanya nggak? Nanya soal ya. Kalau soal tuh kayaknya gimana, mau bahas nggak? Soalnya kan tinggal H-2. Nah, apa namanya, dari kitanya juga rada sibuk gitu. Maksudnya, gimana nih? Gimana guys? H-2 tuh kayak harus selesai semua gitu bahasnya. Bagaimana? Atau kalian, ini kan masih ada waktu, mungkin sampai 17-20-an lah. Pilih aja salah satu soal yang, apa tuh, yang emang mau ditanyain banget gitu. Iya, yang mana? Benar tuh, H-2 tuh asupan rohani, kalian kuatin iman. Kayak ini Irfan, ada yang request bahas soal astronomi TO. Jadi nih kalau misalnya nggak ada yang jawab, sudahi saja. Iya nih. Boleh, kalau misalnya kalian nggak mau cerita-cerita lagi sih nggak apa-apa. Ya nggak apa sih. Ntar aku remove-in satu-satu ya. Jangan banget. Stop record.